ada aset, ada environment. Nah, tempat untuk menaruh suatu REST API di sini bisa ditempatkan di environment ya, yang mana ada dua, protection dan juga PS. Mungkin dari awal dulu ya. Uh, Struktur folder ini sebenarnya sudah saya modifikasi sebelumnya, menyesuaikan konsep yang sudah ada di dalam folder SRC. Ada folder app, ini ada komponen. Di sini tempat untuk menaruh komponen-komponen yang nantinya kita akan pakai. Komponen di sini yang kita maksudkan yaitu komponen kumpulan dari suatu komponen ya. Atau bisa dikatakan uh, halaman dari komponen. Ini kita bisa melihat beberapa subfolder, ada detail, komedi, dan form tambah. Itu untuk menampilkan masing-masing misalnya kumpulan dari komponen ini. Ada detail, di sini di dalamnya sudah ada komponen, mungkin ada upah. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pages, yaitu untuk menampilkan halaman inti dari sebuah aplikasi. Nah, kalau halaman inti itu maksudnya yaitu ketika kita mengakses sebuah URL, nanti misalnya ditampilkan halaman apa dulu sih gitu. Nah, itu namanya halaman inti. Misalnya di sini ada halaman login, menampilkan dan halaman dengan tampilan seperti ini. Kemudian ketika kita login akan muncul halaman home yang di bawahnya ada beberapa tabs. Nah, di sini ada beberapa tabs ya. Misal kita ingin memodifikasi isi dari tabs ini, uh, saya contohkan misalnya kita ingin mengubah labelnya, label dari masing-masing tabs dan juga iconnya. Kalau kita ganti jadi standar, kemudian tab kedua misalnya kategori, dan tab ketiga ada profile. Untuk melihat icon yang nantinya bisa dipakai, bisa mengunjungi icon.io/icon. Jadi kalian bisa mencari icons yang eh, mungkin nanti kalian akan butuhkan. Oke, kalau sudah di-edit, tampilannya akan seperti yang ada. Kemudian struktur selanjutnya itu ada folder workspace. Ini ada subfolder display dan http. Mulai dari display, di sini berisikan eh, lebih ke komponen ya, komponen logic yang nantinya kita akan pergunakan.
digunakan di halaman lain, misalnya ada di komponen, ada di pages. Nah, di sini ada operasi logiknya di sini. Misalnya kita akan mengambil loading, alert, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada subfolder HTTP yang berisikan beberapa rancangan model dari suatu data, ataupun kemudian ada juga function-function di sini. Kita bisa eh, tampung semua function yang nantinya kita akan perlukan di sini. Misalnya ada get, post, put, dan delete. Uh, Kalau untuk metodenya di sini tinggal menyelesaikan saja sebenarnya. Berdasarkan modelnya, misalnya ada get, post, put, dan delete, tergantung dengan nama function yang uh, nantinya kita buat. Mungkin seperti itu sih. Uh, Lalu dari service ini, database service ini nantinya kita akan pergunakan juga di halaman atau komponen lain. Oke. Kemudian lanjut eh, ke HTTP request yang selanjutnya. Tadi kan sudah di post untuk menambahkan produk ya. Kemudian ada lagi put. Di sini kita pakai put untuk mengubah eh, data dari suatu produk. Ini kita sudah menambahkan eh, data yang sebelumnya kita lempar dari halaman home. Itu yang kita klik nanti akan melemparkan data sambil berpindah halaman ke halaman ubah produk. Untuk halaman ubah produk ini sebenarnya adalah komponen ya. Dari folder komponen, di sini ada folder form edit. Untuk isinya sebenarnya sama seperti form tambah. Dari sisi komponen-komponennya maupun uh, berapa metode yang dipakai di sini. Yang membedakan yaitu ketika kita uh, berpindah dari suatu halaman. Kalau untuk tambah di sini kan kita tidak menambahkan data apapun ya. Halaman selanjutnya. Kalau untuk ubah di sini kita melemparkan sebuah beberapa apa ya, data yang nantinya kita akan butuh dalam proses okay. Dari step mengklik ini ya, mengklik tombol ubah. Di sini ada function buka model ubah untuk melemparkan data yang nantinya kita akan butuhkan ke komponen form edit. Dan kalau untuk form editnya nanti kita akan dapatkan datanya, akan tangkap. Sini ada metode seperti ini untuk menangkap data dari uh, action uh, action button yang tambah tadi, yang ubah tadi. Tentu saja kita akan menambahkan variabel dan juga
model datanya. Nah, dari data yang dilempar tadi, kita akan memasukkannya ke dalam input, yang mana ketika kita berpindah halaman, nanti input tersebut akan terisi secara otomatis. Sini kita menggunakan properti penting yaitu ng model. ng model di sini sebenarnya konsepnya krusial ya, itu untuk menampung inputan dari pengguna, yang mana inputan tersebut nantinya akan dipakai untuk proses selanjutnya. Ini cara penggunaan ng model seperti ini, ada kurung siku kemudian kurung biasa di dalamnya ng model, kemudian variabel from product di sini kita ambil uh, objeknya satu persatu. Nah, objek yang tadi kita ambil nanti akan uh, mengambil data seperti ini. Nah, nanti akan otomatis terisi atau terpilih sesuai dengan objek yang kita berikan ke ng model. So, kita edit. Lalu simpan. Ya. Maka di sini akan melakukan operasi HTTP request dengan metode put, URL-nya sebagai berikut. Ada base URL, kemudian diikuti dengan endpoint. Endpoint lalu ada ID-nya. Di sini ada ID dulu untuk ID produknya. Dia statusnya 200, berhasil, dan respon true. True di sini berarti dia akan mengambil lagi data yang sudah diubah seperti berikut. Oke, mungkin pemahaman secara konsepnya saja yang saya jelaskan. Kemudian ada hapus ya untuk melakukan sebuah HTTP request dengan metode delete. Ini contohnya, misal kita menghapus sebuah produk, maka produk tersebut akan uh, menghilang dari data produk yang telah ada karena sifatnya sudah dihapus. Nah, untuk membuat sebuah metode HTTP delete, dimulai dari service-nya dulu. Kita buat sebuah function delete dari modul HTTP client, kita kasihkan metode delete. Kemudian di dalam akan muncul alert, yang berarti di tab 1 kita bisa mengklik sebuah button delete. Sini ada function namanya alert hapus produk, yang mana muncul sebuah konfirmasi untuk menghapus produk, yes or no.
Dan jika dihapus, akan mengeksekusi funksi selanjutnya untuk produk. Ini muncul loading, kemudian melakukan proses HTTP request, HTTP delete dengan URL seperti berikut. Kemudian diikuti dengan ID produknya. Ada pengondisian jika statusnya sudah berhasil, sama ya. Jika statusnya berhasil, nanti akan muncul alert juga. Kemudian diambil kembali data produknya untuk mengupdate. Kemudian jika error, di sini akan muncul alert juga seperti berikut. Gitu sih. Cakup materinya sampai segitu aja. Karena yang terakhir sudah sampai penggunaan API ya. Ini juga ada login. Oh ya, kalau untuk login sebenarnya pakai ada TP Pos juga ya. Tapi saya belum kuat sih. Jadi saya tambahkan dulu ya. Uh, si flow di sini mungkin dari awal kita membuka aplikasi ada halaman login dan kita mengisi dan ketika kita mau klik tombol login nanti akan membuka halaman uh, halaman kemudian dilanjutkan dengan proses-proses lain di proses CRU itu sendiri. Oke, mungkin seperti itu dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih dahulu. Nanti selesai jam 14.10. Oke, mungkin ada yang mau menanyakan belum? Pak, mau tanya, Ya, yang itu UASnya offline apa online? online ya nanti UASnya. Oh iya Pak, makasih. Ini tanya Sama-sama. kisi-kisinya ada. Kisi-kisinya nggak ada sih, paling nanti udah dikasih soal aja soal isai di Google. Oh Untuk iya, kisi-kisi biasanya diberikan atau tergantung dosennya. oh oke. Ah, Ya, oke, adalah project yang kita buat dari awal pertemuan nanti bisa di skip dulu ya. Nanti teman-teman bisa pakai project yang sudah saya buat ini di dan juga dijalankan. Cara menjalankannya nanti akan saya kasih juga di materinya beserta penjelasan tiap poin. Kemudian seperti karena sudah 14.30 lebih, mungkin saya cukupkan terlebih dahulu ya mata pengembangan aplikasi